Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kabar kawan-kawan semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting jangan lupa tersenyum ya. Baik, bertemu dengan saya Muhammad Uli Nuha. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang algoritma, tipe data, dan juga struktur data. Kita langsung ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas algoritma. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, kata Al-Khwarizmi ini dibaca orang Barat menjadi algoritm, kemudian lambat laun menjadi algoritm. Algoritm ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Lalu apa sih yang dimaksud algoritma? Sebenarnya definisi dari algoritma ini sangat banyak. Namun secara sederhana, arti algoritma itu urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma mempunyai syarat-syarat supaya algoritma tersebut dapat dikatakan algoritma yang baik. Syarat yang pertama yaitu definiteness. Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan jelas, sehingga dapat menimbulkan banyak makna atau ambigu. Contohnya, lakukan langkah di bawah ini sebanyak 10 kali. Jadi perintahnya itu jelas. Tidak seperti lakukan langkah di bawah ini beberapa kali. Nah, perintah ini belum jelas harus melakukan berapa langkah. Syarat yang kedua yaitu finiteness. Algoritma yang baik itu harus ada akhir dan berhenti setelah selesai menjalankan instruksi. Misalnya, saat kita sedang berkendara motor dan telah sampai tujuan, maka kita harus berhenti jalan, jangan jalan terus. Syarat yang ketiga yaitu input. Algoritma yang baik harus memiliki masukan data untuk diolah atau diproses. Masukan data sendiri itu merupakan besaran atau nilai yang diberikan kepada algoritma. Input biasanya berada di awal penulisan. Sebagai contoh, untuk menghitung luas segitiga, kita membutuhkan masukan berupa nilai alas, nilai tinggi, sehingga luas dapat dihitung. Syarat yang keempat itu ada output. Ada input, tentunya ada output. Algoritma yang baik yaitu algoritma yang menghasilkan keluaran yang merupakan hasil dari pengolahan data masukan. Misalnya, setelah kita memasukkan nilai alas dan tinggi, maka kita bisa mendapat output berupa luas segitiga. Syarat yang terakhir yaitu effectiveness, yang berarti efektif, efisien, dan hemat waktu. Algoritma yang baik harus mempunyai langkah-langkah yang efektif, yaitu algoritma yang paling sederhana, sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Misalnya, kita ingin pergi mengantar anak ke sekolah dan ingin pergi ke pasar, maka kita bisa mengantar anak dulu lalu pergi ke pasar. Nah, selain syarat-syarat tadi, ada juga penentuan algoritma, yaitu algoritma haruslah benar, seberapa baik, dan efisiensi, baik efisiensi dari segi waktu ataupun penyimpanan atau memori. Untuk penulisan algoritma sendiri dapat dengan menggunakan kalimat deskriptif, dapat juga menggunakan pseudocode, atau juga bisa menggunakan flowchart. Kita bahas untuk kalimat yang deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan notasi algoritma yang paling sederhana, karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Dalam menuliskan algoritma dengan cara deskriptif ini tidak ada aturan bakunya, sehingga kita dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Penulisan bahasa deskriptif itu biasanya menggunakan kata kerja, contohnya tulis, baca, hitung, dan lain sebagainya. Notasi dengan deskriptif ini cocok untuk algoritma yang pendek. Tapi untuk masalah algoritma yang panjang, notasi deskriptif itu kurang efektif. Cara penulisan algoritma dengan notasi bahasa deskriptif itu memang paling mudah dibuat, namun cara ini sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif itu disusun oleh 3 bagian utama, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Setiap bagian disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Komentar sendiri ini kalimat yang diapit oleh pasangan tanda kurung kurawal. Kita masuk pada bagian judul.
Bagian judul terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi tentang algoritma tersebut. Di bagian ini juga digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut merupakan sebuah program, prosedur, atau fungsi. Nama algoritma sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Penjelasan di bawah nama algoritma sering dinamakan juga spesifikasi algoritma yang dituliskan dalam kurung kurawal. Contohnya algoritma mencari bilangan besar, itu judulnya. Kemudian diikuti penjelas di bawahnya, yaitu dalam kurung kurawal itu mencari bilangan terbesar dari input yang diberikan, menerima masukan dari 3 bilangan yang diberikan, mencari bilangan terbesar, kemudian cetak bilangan terbesar. Selanjutnya bagian deklarasi. Bagian ini didefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Nama tersebut dapat berubah nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, atau nama fungsi. Semua nama tersebut dapat digunakan dalam algoritma jika didefinisikan terlebih dahulu di bagian deklarasi. Penulisan sekumpulan nama dalam bagian deklarasi itu sebaiknya dikelompokkan menurut jenisnya. Pendefinisian nama konstanta itu sekaligus nilai konstantanya. Pendefinisian nama fungsi atau prosedur sekaligus dengan pendefinisian spesifikasi dan parameternya. Contohnya bagian deklarasi itu bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, terus maksimum. Untuk bentuk tipe datanya itu real. Yang terakhir ada bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini merupakan bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah dituliskan dengan notasi yang lazim dan dalam penulisan algoritma. Nah, setiap langkah algoritma itu dibaca dari langkah paling atas hingga paling bawah. Algoritma itu terdiri dari struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Nah, ketiga jenis langkah tersebut itu membentuk konstruksi suatu algoritma. Pada bagian deskripsi inilah letak struktur algoritma tersebut. Contoh algoritma menggunakan kalimat deskriptif itu secara utuh dapat kita lihat bersama di layar. Nah, untuk contoh yang deskripsi seperti ini. 1 itu masukkan sembarang bilangan sebanyak 3 buah. Yang kedua, ambil bilangan pertama dan set maksimumnya sama dengan bilangan pertama sampai menemukan variabel maksimum akan berisi bilangan yang terbesar dan tampilkan hasilnya. Selanjutnya, penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Pseudocode ini merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode ini menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan lebih ringkas daripada algoritma. Pseudocode berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman. Bahasa tersebut dapat ditujukan agar dapat dibaca manusia dan tidak dapat dipahami oleh komputer. Supaya notasi pseudocode bisa dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintak bahasa pemrograman komputer tertentu. Dalam pseudocode tidak ada sintaks standar yang resmi. Karena itu pseudocode ini dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Untuk penggunaan keyword itu disarankan keyword yang umum digunakan seperti if, then, else, will, do, repeat, dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan notasi pseudocode sendiri itu memudahkan mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman karena terdapat korespondensi antara setiap pseudocode dengan notasi bahasa dalam pemrograman. Sama halnya dengan deskripsi, pseudocode sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian judul, deklarasi, dan deskripsi. Untuk bagian judul terdiri atas
nama algoritma dan penjelasannya atau spesifikasi dari algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut dan ditulis dalam kurung kurawal ya, seperti penulisan menggunakan deskripsi. Contohnya nama judulnya algoritma bilangan terbesar. Dalam kurung kurawal penjelasannya itu algoritma mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan yang dimasukkan. Lalu bagian deklarasi. Bagian ini mendefinisikan semua nama yang digunakan dalam program. Nama tersebut dapat berupa nama tetapan, peubah atau variabel, tipe, prosedur, dan fungsi. Penulisannya juga hampir sama dengan deskriptif. Contohnya deklarasi A, B, C maksimum dan tipe datanya integer. Yang terakhir ada deskripsi. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dengan menggunakan aturan-aturan yang akan dijelaskan selanjutnya. Contohnya algoritma bilangan terbesar. Dalam penjelasannya itu dalam kurung kurawal, algoritma mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan yang dimasukkan. Deklarasi maksimum data, tipe datanya integer, dan deskripsinya read A, B, C maksimum. Tanda panah itu menunjukkan sama dengan ya, maksimum sama dengan A. Jika maksimum lebih dari B itu maksimumnya sama dengan B. Nah, sampai and if terus didapatkan nilai maksimumnya. Yang terakhir menggunakan flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemroses. Flowchart sendiri terdiri atas kumpulan simbol di mana simbol-simbol itu menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Flowchart diawali dengan input, kemudian proses, dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya. Ada banyak jenis dari flowchart dengan mempunyai fungsinya masing-masing. Jenis simbol untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol lainnya. Ada flow itu menyatakan jalannya arus suatu proses. Terus ada simbol komunikasi, terus konektor itu yang berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Terus ada konektor yang bentuknya seperti ini, itu menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam berbeda halaman. Nah, terus selanjutnya ada simbol untuk memproses atau untuk mengolah. Nah, ini ada gini. Nah, ini bentuknya ini bermacam-macam. Tidak boleh asal menggunakannya, jadi ada fungsinya masing-masing. Seperti proses itu untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Terus ada manual, decision, terus terminal itu untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Dan selanjutnya ada juga simbol untuk menunjukkan media input atau output. Itu ada push card, magic tab, terus storage, dokumen, dan lain sebagainya, dan mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat seperti ini. Menggunakan lingkaran itu karena prosesnya itu masih dalam satu halaman. Nah, untuk selanjutnya ada tipe data. Tipe data yang dimaksud di dalam ilmu komputer dan bahasa pemrograman itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat kita temui pada suatu data. Ketika setiap data memiliki tipe data, apakah merupakan angka bulat, angka pecahan, atau berupa karakter dan sebagainya. Di samping itu, tipe data juga merupakan pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Jenis data dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer itu adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Tipe data dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Yang pertama, tipe data dasar. Tipe data dasar atau tipe yang sederhana itu tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal.
Tipe data dasar ini sudah disediakan oleh program sehingga programmer bisa langsung memakainya. Contoh dari tipe dasar ini itu integer atau bilangan bulat seperti -1, 1, 2 dan lain sebagainya, yang bukan merupakan bilangan pecahan. Selanjutnya ada float atau double atau bilangan real, dengan kata lain bilangan yang mengandung pecahan desimal seperti 3,45, 6,233. Ada juga char atau karakter yang semua huruf yang ada di dalam alfabet. Terus ada boolean, itu logika. Boolean itu adalah tipe data logika yang terdiri dari dua pernyataan benar dan salah. Jika benar atau true itu biasanya ditulis dengan angka 1, sedangkan pernyataan yang salah ditulis dengan false atau angka 0. Yang kedua, tipe data bentukan. Tipe data bentukan atau tipe data komposit adalah tipe data yang dibentuk dari tipe dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Jenis-jenis data ini antara lain array, record, dan stack atau image, data type, dan lain sebagainya. Tujuan dibuatnya tipe data bentukan sendiri itu karena berfungsi untuk mempermudah proses pemrograman, mempermudah dalam pendaman variabel, dan juga mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Yang terakhir ada tipe data abstrak. Tipe data abstrak atau yang dikenal sebagai abstract data type itu merupakan model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Tipe data abstrak itu didefinisikan sendiri oleh pemrograman untuk keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contoh tipe abstrak itu stack, query, list, tree, graph, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas struktur data. Struktur data adalah sebuah cara penyimpanan himpunan data, penyusunan data, dan pengaturan data atau media penyimpanan agar lebih efisien saat kita gunakan. Sedangkan data sendiri adalah representasi dari fakta atau dunia nyata. Nah, data itu merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Konstanta dan variabel itu suatu identifikasi yang dapat digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses pemrograman. Nah, data konstanta itu disimpan itu tetap dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan variabel itu dapat diubah-ubah sebagai program. Nah, pada variabel ini terdapat aturan dalam penulisan variabel. Pertama, huruf pertama pada nama variabel itu menunjukkan tipe data variabel. Contoh diawali dengan C untuk variabel char, I untuk integer, S untuk string, dan lain sebagainya. Untuk kedua, nama variabel harus cukup jelas menunjukkan tujuan penggunaan variabel tersebut. Contoh S nama, S untuk string nama variabelnya. Untuk ketiga, nama variabel tidak boleh mengandung spasi kosong atau karakter khusus. Beberapa menggunakan underscore untuk memisahkan kata di nama variabel. Contohnya C jenis underscore kelamin. Cara lain untuk memisahkan kata dalam nama variabel adalah dengan memberikan huruf besar di awal tiap kata. Contohnya C jenis kelamin, C-nya kecil, J-nya besar, K-nya besar, dan lain sebagainya. Cukup itu dulu yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, and subscribe pada video dan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.